Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah sore ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Surul. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu, Ustadz Abdul Hisham, Ustadz Adi Hamid dari Masjid Baitur Rahman, Mbak Dina, serta Pak Parno dan Ibu Hayatun Masudi. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi terbaik. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode sore ini yang berjudul Idul Fitri bersama Rasulullah. Selamat menyimak, dan kepada Ustadz Muhammad Abdul Hisham, kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian yang terhormat, Ustaz Adi Hamid Fuadi, Mbak Nadia, Yang Hayatun, Mbak Dina dari PKU Seruang, serta Pak Parnowo, masih baru 6 orang ya, tidak apa. Mungkin yang lain sedang pada masak untuk keperluan berbuka puasa. Ini tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan ya. Berarti kita sudah menempuh 30 hari beribadah puasa dan juga melaksanakan qiyamul lail dan juga bertadarus. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bisa membawa kita ke tahapan derajat takwa. Dan Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa mereka yang bertakwa akan diberikan kemudahan, akan menjadikan segala urusannya itu mudah dan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan memberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan juga sebuah penduduk negeri, jika mereka itu beriman dan bertakwa, maka Allah itu akan memberikan berkah, kemakmuran yang diturunkan dari langit dan juga dimunculkan dari bumi. Nah, maka kita manfaatkan hari terakhir di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar kita dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini, di bulan-bulan sesudahnya. Nah, jika selama Ramadan ini kita rajin berpuasa, maka diharapkan di bulan-bulan setelah Ramadan ini kita juga ya berpuasa, paling tidak ya sebulan, tiap bulan sekali atau tiga hari ya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah setiap kali bulan purnama ya, tanggal 13, 14, 15. Ya. Kemudian juga rajin bangun malam, melaksanakan sholat 11 rakaat, dan juga bertadarus serta bersedekah. Insya Allah dengan demikian maka kita akan termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jika kita bersedekah, maka bukan pada besarnya ya, tapi pada keberlanjutannya. Setiap hari kita bersedekah umpamanya hanya 10.000, tapi kita lakukan setiap hari 10.000, setiap 10.000, 10.000. Nah, itu kan lebih baik daripada ya kita bersedekah ya 1 juta tapi kemudian tidak pernah lagi gitu. Nah, ya jadi khairul amali dawamu hawain falad. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah keberlanjutannya walaupun hanya sedikit. Baik, pada petang hari ini, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang Idul Fitri. Bagaimana Rasulullah dulu itu melaksanakan Idul Fitri, dan sedikit akan saya sampaikan tentang sejarah Idul Fitri. Maka akan saya share di sini ya. Ya, oke. Nah, Idul Fitri bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Nah, pada awalnya, ya, sebelum Islam datang, ya, kaum Arab
jahiliyah di mana Rasulullah tinggal memiliki hari raya ya, yang dirayakan dengan sangat meriah. Hari raya itu bernama Nairus dan Mahrajan. Mahrajan. Nah, ini dua hari raya ini sebetulnya merupakan hari raya yang awalnya merupakan tradisi orang-orang Persia. Nah, kemudian karena waktu itu Persia itu kebudayaannya demikian besar ya, sehingga pengaruh jadi masuk dan diikuti oleh orang-orang Arab. Nah, disyariatkannya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah untuk mengganti perayaan dua hari raya yang sudah mentradisi dalam budaya Arab itu. Jadi awalnya hari raya ini sudah ada dasarnya. Kemudian Rasulullah hanya memberikan pengubahan ya. Jadi yang tadinya penuh dengan pesta-pesta, maka Rasulullah ganti dengan beribadah, sholat. Ya. Kemudian juga umpamanya harus memberikan zakat fitrah. Kemudian untuk Idul Adha harus berkorban. Jadi yang raya tidak lagi diwarnai dengan perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dari berbagai budaya ya. Artinya ketika Nabi datang di masyarakat Arab sudah mengenal Aid itu, yaitu Nairus dan Mahrajan. Nah Rasulullah tidak menghilangkan perayaan, melainkan tata caranya diganti. Kemudian namanya juga Idul Fitri, yaitu hari kesucian atau hari kita diperbolehkan untuk makan dan minum setelah 1 bulan lamanya kita harus menjalankan ibadah puasa. Oke. Nah, Nairus dan Mahrajan ini dua hari besar yang dirayakan oleh masyarakat Arab di masa jahiliyah. Nairus dan Mahrajan ini berasal dari tradisi Persia. Masyarakat Arab merayakan 2 hari ini dalam setahun itu dengan pesta pora, minum anggur, ya, memperdengarkan musik serta tarian yang memabukkan. Ya biasa, yang namanya pesta di mana-mana pasti penuh dengan anggur, ya, dengan minuman yang beralkohol, serta ya pertunjukan-pertunjukan yang mempengaruhi syahwat. Nah, Rasulullah mengganti kebiasaan ini ya dengan Idul Fitri yang isinya adalah berdoa, namun setelah itu ya bergembira. Maka dalam Idul Fitri juga disunahkan ya untuk kita mengenakan pakaian yang pantas, yang baru, ya, sebagai bentuk kegembiraan, walaupun tidak harus dipaksakan itu semuanya. Nah, kita lihat ya, Festival Nauruz adalah hari raya tahun baru dalam kalender Persia yang dihitung berdasarkan peredaran matahari. Jadi seperti kalender Masehi ya. Hanya saja awal tahunnya itu tahun barunya ini adalah bertanggal 11 September. Ya, kayak ya 11 September. Nah, kayak 911 ya. Nah, bukan 1 Januari. Kalau kalender Masehi yang kita kenal itu 1 Januari ya. Nah, kalau Nairus itu adalah 11 September. Nah, Nairus merupakan hari raya berdasarkan ajaran agama Persia kuno. Ada
ada juga unsur-unsur majusi ya, penyembahan kepada pemujaan kepada api. Festival ini menyebar ke wilayah Arab dan Mesir, serta sebagian Afrika seperti Tanzania dan juga Zanzibar. Dan hingga kini para penganut Kristen Koptik masih merayakannya. Ada sebagian orang-orang Arab yang masih mengadakan pesta perayaan Nairus ini. Festival ini mengambil bentuk berbeda-beda di tiap wilayah Arab. Di Mesir hari raya ini dikaitkan dengan pemujaan kepada Sungai Nil, karena Sungai Nil menyediakan pasokan air yang berlimpah ya untuk pertanian, untuk minum ya, untuk irigasi serta untuk transportasi. Jadi Sungai Nil ini merupakan berkah yang luar biasa bagi masyarakat Mesir. Akibatnya orang-orang Mesir itu banyak yang menyembah ya, memuja Sungai Nil. Nah, termasuk Nairus ini diantaranya merupakan salah satu bentuk pemujaan kepada Sungai Nil. Maka ada tradisi di mana orang-orang itu saling menyiramkan air ya, saling menyiramkan air. Ya, di samping juga mereka memuja ya karena ini agama Kristen ya. Kristen Koptik memuja beberapa orang wali ya, orang santo, beberapa wali dari agama Katolik. Ya, oke. Inilah festival Nauruz. Nah, kita lihat, nah ini dia. Ini festival semacam ini berlangsung ya, dan menjadi pesta rakyat di Mesir. Uh, Mereka pakaiannya kalau orang yang awam itu pakaiannya seperti pakaian orang Islam ya, pakai jubah, pakai kopiah putih. Tapi sungguhnya ya ini pakaian tradisional masyarakat Mesir. Ya. Kalau di sini orang pakai pakaian kayak gini sudah dianggap ulama, ya, dianggap guru, dianggap ustadz. Padahal orang-orang Kristen pun pakaiannya semacam ini. Demikian juga kaum perempuannya berkerudung semuanya ini ya. Oke. Ya ini gambar ini diambil ya sudah lama ya, gambar ini sudah sangat jadul ya, sudah sangat kuno. Tapi kira-kira perayaannya ya semacam inilah berlangsung dari tahun ke tahun. Kemudian Eid yang kedua yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab yaitu adalah mahrajan. Mahrajan, kalau sekarang itu kalau kita belajar bahasa Arab, mahrajan artinya panggung ya, al-masrahi ya, mahrajan ya, adalah hari raya untuk menyucikan kelahiran malaikat Misra, ya, malaikat yang dipuja oleh bangsa Persia. Jadi mereka itu memuja malaikat, di antara malaikat itu adalah Mitra namanya itu. TH ya baca Misra. Nah itu dipercaya bahwa di hari itu merupakan kelahiran malaikat Misra sehingga mereka mengadakan pesta. Nah, rakyat berpakaian serba indah berkumpul di tengah kota dengan membawa hadiah-hadiah untuk raja. Raja juga membagi-bagikan hadiah untuk rakyat, kemudian menyediakan makanan untuk mereka berpesta. Orang-orang yang kaya memberikan bingkisan untuk orang-orang yang miskin. Nah, ini yang positif itu adalah kesediaan orang-orang yang kaya untuk berderma, untuk melakukan infak ya, menolong orang-orang yang miskin, memberikan mereka pakaian yang baik, memberikan mereka makanan sehingga mereka dapat ikut bergembira di hari Mahrajan ini. Nah, ada pula yang meriwayatkan bahwa hari raya Mahrajan ini adalah terkait dengan pergantian ya, dari musim gugur ke musim semi. Mereka berharap dengan berlalunya musim gugur, kemudian datangnya musim semi itu, maka berarti tanaman-tanaman akan kembali
bersemi, akan tumbuh, dan akan mendatangkan kemakmuran bagi mereka. Ya inilah Mahrajan ya. Dan sampai sekarang masih diperingati ya. Ini kita lihat, nah ini yang ada di Persia. Seperti ini ada buah-buah anggur ya, ada apel, ada macam-macam. Ya. Ini menandakan ya uh, 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 apa penguasa Persia kuno ya. Ini ada gambarnya. Kemudian juga, nah ini di Malaysia juga diadakan ya Festival Mahrajan. Di Malaysia memang budayanya sangat beraneka ragam ya. Ada budaya Persia juga di sana ya, sama seperti di Aceh. Ya. Ini di sini banyak buah-buahan ya. Oh ya. Kemudian ini di Dushanbe. Dushanbe itu nama sebuah kota di Tajikistan. Tajikistan itu berada di Asia Tengah, ya, pecahan dari Uni Soviet. Mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam, ya. Sementara Festival Maharajan ini sudah menjadi budaya rakyat, ya, yang tidak lagi terhubung dengan praktek keagamaan Persia kuno. Jadi sudah merupakan perayaan rakyat biasa. Ya, di sini ada sebuah hadis ya. Uh, uh, An Anas ibnu Malik, qala kana li ahli jahiliyah yawmani fi kulli sanah يلعبون فيما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahun memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain. Sungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sabda Rasulullah ya, untuk mengganti Nairus, hari Nairus dan hari Mahrajan itu. Nah, dan ketika awal disyariatkannya Idul Fitri ini, adalah juga dalam rangka Rasulullah bersyukur ya, bergembira, mengajak seluruh umat untuk bergembira karena mereka di samping telah menyelesaikan ibadah Ramadan juga karena di bulan Ramadan baru saja Rasulullah bersama para sahabatnya menghadapi perang yang sangat besar yaitu perang Badar, dan Rasulullah mengalami kemenangan yang kilang gemilang, maka ya hari raya Idul Fitri ini juga dimanfaatkan untuk mensyukuri karunia Allah ya, agar umat Islam yang ada di Madinah itu bergembira atas kemenangan Rasulullah dalam perang Badar itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Pertama, kegembiraan itu suatu hal yang sangat manusiawi, bahwa manusia itu harus gembira dan harus mengekspresikan kegembiraannya. Namun sebelum pengekspresi kegembiraan itu di, diluapkan, maka terlebih dahulu umat Islam itu harus berdoa, harus bersyukur ya menghadap Allah. Nah, maka Rasulullah pun mengajak umatnya untuk datang ke lapangan ya, untuk memberikan memperlihatkan kepada orang-orang kebesaran agama Allah ini. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumul fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salat summa yansarif wa yaqumu muqabila an-nas wan nasu julusun ala sufufihim fa ya'izuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi summa yansarif. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan Rasulullah keluar ke lapangan tempat sholat. Jadi yang dimaksud dengan musola ini adalah tempat sholat ya. Jadi kalau sholat di lapangan, maka ya musolanya itu adalah lapangan itu pada hari Idul Fitri dan Idul Adha.
Lalu hal pertama yang dilakukannya adalah sholat, kemudian dia berangkat dan berdiri menghadap jamaah, sementara jamaah terduduk pada saf masing-masing. Kemudian Rasulullah menyampaikan khutbah, menyampaikan pesan, ujangan, dan beberapa perintah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, ya maka setiap Idul Fitri dan Idul Adha, kita datang ke lapangan untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat Aid yang dilanjutkan dengan khutbah. Isinya adalah pesan-pesan untuk bertakwa. Nah, dalam sholat Id ini tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah, ya. Jadi langsung saja begitu tiba di lapangan, masyarakat sudah berkumpul. Ketika jumlah sudah banyak, maka langsung saja dimulai sholat. Tentu saja sebelum panas mulai menyengat, ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan khutbah. An Jabir ibn Samurah qala salatu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aidain ghairu marrah wala marratain bi ghairi adhan wala iqamah. Dari Jabir bin Samurah yang berkata, saya telah menunaikan sholat 2 hari raya bersama Rasulullah lebih dari 2 kali. Ini beliau menunaikannya tanpa azan dan tanpa iqamah. Nah, Rasulullah ini ada sebuah kisah ya di hari raya ketika Rasulullah uh, sudah melaksanakan sholat, beliau kemudian berjalan-jalan untuk melihat keadaan di Madinah, ya. Melihat bagaimana anak-anak bermain, bersenang-senang, bagaimana orang saling berkunjung, ya, mengenakan pakaian berwarna-warni. Tapi di tengah keramaian itu, di tengah hiruk pikuk anak-anak yang sedang bermain, ada seorang anak berdiri sendirian di sudut. Dia tidak bergabung dengan teman-temannya. Pakaiannya compang-camping dan wajahnya terlihat kusut. Nabi kemudian mendatangi sang anak, kemudian bertanya, mengapa, hei nak, kamu tidak bermain bersama-sama anak-anak yang lain? Anak itu menjawab, saya ingin bermain, namun saya tidak punya pakaian bagus. Tidak seperti teman-temanku yang lain. Pakaian saya hanya ini yang saya pakai. Dan saya juga belum makan sejak kemarin. Nah, Nabi pun bertanya, loh kamu ini siapa? Ternyata anak itu adalah seorang anak yatim. Aku anak yatim. Bapak ibuku sudah meninggal. Nah, kemudian Nabi pun berkata, oh kalau begitu maukah kamu, wahai anak yatim, kau menerima Muhammad sebagai bapakmu dan Aisyah sebagai ibumu, serta Fatimah sebagai kakakmu? Oh, anak yatim itu sangat gembira mendapatkan tawaran dari Rasulullah itu. Tiba-tiba mata anak yatim itu berbinar-binar dan secercah senyum pun merekah pada bibirnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan riwayat ini dilakukan ya oleh Fairuz, ya. Dalam lagu-lagu Arab itu ada kisah tentang anak yatim yang bertemu dengan Rasulullah ini yang kemudian diangkat oleh Rasulullah sebagai anak. Ya. Sebuah peristiwa yang sangat mengharukan tentu saja. Nah, jadi ada seorang ulama yang menyusun sebuah syair yang sangat menarik, ya. Dikatakan bahwa laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah milik mereka yang berpakaian baru, melainkan hari raya itu adalah milik mereka yang bertambah taat kepada Allah. Nah, apalah artinya kita berbaju baru di hari raya jika kita ternyata tidak bertambah ketaatan kita kepada Allah, tidak menjauhi larangan-larangannya dan tidak menjalankan perintah-perintahnya. Jadi kita ini
sesungguhnya diingatkan oleh Allah bahwa mereka yang berhari raya itu adalah orang-orang yang bertambah ketaatannya, bertambah ketakwaannya, bertambah keimanannya, bertambah ihsannya kepada Allah. Kalau hari raya hanya diperingati oleh mereka-mereka yang berpakaian bagus, sementara selama Ramadan mereka tidak pernah berpuasa, tidak pernah bangun waktu malam, tidak pernah bersedekah, berinfak, ya tidak ada artinya. Ya. Mereka hanya mendapatkan makanan kue-kue di hari raya saja, namun makna yang lebih berharga dari itu tidak mereka dapatkan. Kemudian juga dilanjutkan, laisal aid liman tajammala bil libasi war rukub, balil aid liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya bukan milik mereka yang berpakaian dan berkendaraan indah. Hari raya adalah milik mereka yang diampuni dosanya. Nah, ini. Maka hari raya itu bukan untuk pamer, ya, pamer pakaian yang baik, pamer kendaraan, ya, pamer makanan, tidak. Bukan untuk bersenang-senang, plesir ke tempat-tempat wisata, ya, ke tempat-tempat hiburan. Oh, tidak seperti itu. Idul Fitri itu adalah tempat mereka bersyukur bagi mereka yang dosanya telah diampuni oleh Allah. Maka yang paling penting untuk merayakan Id itu bukan dengan pakaian baru, bukan pula dengan kendaraan yang indah, tidak pula dengan makanan yang melimpah, melainkan dengan memohon ampunan kepada Allah. Nah, ini yang sangat penting. Ya, demikian inti yang sangat utama ya dari peristiwa di zaman Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ini beridul fitri yang tadinya orang-orang Arab itu merayakan Idul Fitri itu adalah dengan berpesta, dengan pesta di Nowruz dan juga di di Mahrajan oleh Rasulullah diubah menjadi sebuah ibadah dan menjadi perayaan yang tidak berlebih-lebihan. Demikian Mbak Nadia, apakah ada pertanyaan? Terima kasih banyak Ustadz Abduh atas penjelasannya singkat dan sangat menarik. Ada pertanyaan dari Ustadz Adi Hamid Fadi. Mohon pencerahannya Ustadz, beberapa ulama mengartikan Idul Fitri itu kembali berbuka. Ada juga yang berpendapat Idul Fitri itu kembali fitrah. Apa itu berarti Idul Fitri mengandung banyak arti? Ya, terima kasih Ustadz Adi Hamid. Ya memang ini al-fitr, iftar atau al-futur itu memang artinya adalah breakfast ya dalam bahasa Inggris ya. Uh, ya makan artinya iftar, al-futur ya. Dalam bahasa Jerman Frühstück ya, hampir sama ya, futur, al-Frühstück ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Idul Fitri itu adalah hari raya di mana kita boleh untuk makan, gitu kan? Itu sangat benar, ya, karena sebelumnya selama 1 bulan kita tidak diperbolehkan makan di pagi hari, di siang hari. Sekarang kita dibesarkan untuk melakukan makan di siang hari, ekspor. Jadi kalau dikatakan hari raya itu hari raya uh, di mana kita itu boleh uh, menyediakan makanan itu sangat sangat dibenarkan. Namanya juga al-fitr. Tapi yang namanya fitr itu bukan hanya terkait dengan futur atau iftar yang artinya makan. Tapi al-fitri bisa juga berasal dari kata-kata fitrah, artinya penciptaan, penciptaan manusia. Fatirus samawati wal ard, khaliqu as-samawati wal ard. Jadi fitrah ini adalah kesucian.
yang Allah lekatkan pada manusia. Jadi manusia itu punya hakikat yang fitrah, yaitu kehendak untuk bertuhan. Ya. Nah, jadi manusia ini merupakan homo religiosis, ya. Makhluk yang memiliki kecenderungan untuk bertuhan. Nah, itulah manusia. Tidak seperti yang lain-lain, makhluk yang lain itu tidak memiliki kecenderungan, keinginan untuk bertuhan. Bahkan orang yang mengaku tidak bertuhan pun sesungguhnya dalam hatinya itu dia itu memiliki kecenderungan untuk bertuhan. Hanya saja Tuhan yang dia yakini itu bukan sebagaimana yang dia agama besar seperti Islam, Kristen, dan agama-agama yang lain. Nah, artinya di sini bahwa manusia itu memiliki kerinduan akan sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, sesuatu yang agung. Ya. Seorang manusia jika berada di tengah malam sedang dalam keadaan sendirian, di malam yang sepi, maka dia itu akan merasa kecil dirinya itu berhadapan dengan alam raya. Dan dalam keadaan seperti itu dia merindukan pelindung, merindukan kekuatan yang dapat memenuhi segala yang ia butuhkan. Nah, kekuatan itu ya bisa dikatakan sebagai yang kudus, yang maha besar, dan kita manusia mempunyai bahasa untuk itu, yaitu Tuhan, ilahun, Rabbun, ya. Gusti Pangeran. Nah, artinya bahwa manusia itu memiliki kerinduan akan sesuatu yang suci, the idea of the holy. Maka ada seorang ahli budaya dan juga ahli agama dari Jerman ya, yang bernama Rudolf Otto. Profesor Rudolf Otto ini menulis sebuah risalah judulnya The Idea of the Holy, Die Heilige ya, dalam bahasa Jerman itu. Bahwa manusia itu selalu merindukan yang the mysterium tremendum and fascinatum. Jadi sesuatu yang gaib, yang misterius, ya. Karena Tuhan sendiri itu kan misterius, ya, gaib yang tidak bisa dilihat. Ya. Tapi tremendum, menggetarkan hati. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya seorang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebutkan nama Allah maka hati mereka bergetar. Nah, Tuhan itu adalah sosok ya, zat yang menggetarkan manusia. Manusia yang tergetar bisa karena takut ya, tapi takutnya itu takut karena menghadapi keagungan ya, bukan takut pada hal yang sepele. Karena dalam bahasa Indonesia itu ya eh, takut untuk apa saja, takut untuk kepada Allah, takut kepada kecoa ya. Padahal kecil. Takut kepada cacing, cacing itu kan kecil, tapi ada orang yang takut kalau ada cacing itu. Nah, tapi yang dimaksud takut dengan yahsya atau takwa ini adalah takut karena Allah itu memang maha besar dan maha melampaui segalanya. Nah, yang gaib, yang menggetarkan dan mempesona. Ya, manusia itu juga rindu ya, untuk mendekat kepadanya. Nah, inilah. Nah, jadi sesungguhnya Idul Fitri juga bisa diartikan sebagai hari raya fitrah, bahwa manusia ini kembali kepada yang fitri, kepada yang suci. Nah, ketika manusia itu mendapatkan sucian di mana? Yaitu ketika berada dalam dalam ketika dalam keadaan bayi belum mendapatkan dosa, dan tempat yang sangat didamkan oleh manusia itu yang sangat hangat, sangat sangat menenteramkan itu adalah ketika manusia berada dalam rahim sang ibunda itu kan, maka istilahnya itu rahim kan, di situ adalah kasih sayang yang luar biasa. Manusia tidak perlu berpikir macam-macam, semua kebutuhannya terpenuhi ya. Nah, untuk itulah maka dalam hari raya ini kita umat Islam itu harus mengadakan silaturahim ya, sebagai untuk kembali kepada yang fitri tadi itu, kembali kepada yang suci. Demikian Ustaz. Jadi memang ada beberapa pengertian ya, dan pengertiannya tidak lalu kemudian mutlak ya. Ini ada pengertian tentang
bahwa Idul Fitri itu hari raya berpesta, makan, minum. Nah, bukan itu satu-satunya artinya, ya. Tapi juga bisa berarti hari di mana kita ini diingatkan untuk kembali kepada yang suci, kepada fitrah kita, yaitu bahwa manusia itu memiliki kerinduan akan ketuhanan. Ya. Demikian Ustadz Ali Hamid, ya. Oke. Jazakallah Ustadz atas pencerahannya, pesan dari Ustadz Adi Hamid. Selanjutnya dari Pak Asis Kainanto, Ustadz, hari raya tentu hati dan ekspresi mesti senang. Perbedaan bagaimana yang harus kita pahami dan kita praktekkan, karena yang jelas hari raya zaman Nabi dengan konteks sekarang zamannya beda. Ya, tentu ya hari raya zaman Nabi dengan sekarang ini berbeda suasananya. Apalagi konteks dulu Nabi itu berada di Arab, ya, sementara kita di daerah tropis, daerah kepulauan, ya, yang budaya dan iklimnya pun berbeda. Ya, tentu saja tata cara kita memperingatinya pun berbeda. Di Indonesia, di wilayah Nusantara ini ya, termasuk di Malaysia, Thailand ya, Thailand bagian selatan seperti Krabi, kemudian juga Songkhla, kemudian Fatani, ya, provinsi Fatani itu adalah daerah-daerah Muslim ya, daerah Melayu, kemudian juga Brunei, Filipina, bagian selatan daerah Mindanao itu juga Melayu, Muslim, dan juga tambah dengan kita di Jawa, di Sumatera, di Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi itu memiliki budaya sendiri. Nah, kita setiap kali memperingati Idul Fitri maka sungguh sangat semarak, ya, sangat semarak. Idul Fitri ini beratnya di masyarakat Amerika itu adalah hari Thanksgiving, ya. Jadi masyarakat Eropa, Amerika itu membentuk sebuah perayaan yang sebetulnya ini sekuler ya, tapi sangat baik. Namanya Thanksgiving Day, hari bersyukur, hari bersyukur. Di mana dalam Thanksgiving Day ini semua sekolah libur, kantor-kantor libur, dan orang-orang Amerika itu pada pulang kampung, ketemu dengan keluarga untuk bersama-sama makan bersama keluarga itu. Jadi ini walaupun sekuler tapi seperti ritual, dan ini sangat positif ya bagi masyarakat Amerika yang sangat materialistik itu, bahwa mereka kemudian berkumpul bersama keluarga, berdoa ya, mensyukuri karunia berupa kesehatan, bahwa mereka masih bisa bertemu, kumpul keluarga, dan juga masih kemudian mereka makan bersama-sama. Nah, ini di Indonesia juga semacam itu. Semua orang pulang kampung, luar biasa itu kan. Jutaan manusia dalam satu waktu, pulang kampung, kumpul bersama keluarga, kemudian setelah itu ya mereka berpakaian serba indah gitu kan, datang menikmati makanan yang khas, ada ketupat, ada ya macam-macam lah ya. Makanan khas tiap-tiap daerah itu kemudian muncul ya, sebagaimana kita saat takjil itu. Ini suatu hal yang sangat khas. Kemudian setelah itu bersalam-salaman ya, saling minta maaf. Ini bukan sesuatu yang berlebih-lebihan ya, karena dalam Al-Quran disebutkan gitu kan, wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhimina al ghaidha 'afina 'anil nas. Jadi di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu adalah yang senang memberi baik dalam keadaan lapang maupun sempit, kemudian menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau di Nusantara ini, di Indonesia, di Malaysia, di Filipina itu setiap hari raya itu kemudian orang saling bersalam-salam meminta maaf,
itu ada dasarnya itu dalam Al-Qur'an ya, bukan sesuatu yang bid'ah itu kan. Jangan mengikuti omongan orang yang yang mengatakan oh itu bid'ah zaman Nabi tidak ada. Ya memang tidak ada, tapi tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an ya. Sementara di Mekah sendiri, di Arab sendiri, Idul Fitri itu tidak ramai ya, tidak seperti di kita itu kan, toko-toko ramai segala macam banyak makanan. Di Arab sepi saja. Di Arab yang ramai itu adalah Idul Adha. Ya, sama dengan kawan-kawan saya yang dari Madura itu, mereka ketika Idul Fitri tidak pulang kampung, mereka pulang kampung saat Idul Adha. Rupanya ya di kampungnya itu Idul Adha justru ramai ya. Uh, daripada Idul Fitri. Nah, ini kan merupakan perbedaan ya. Tidak masalah perbedaan itu ya, kita tetap menghargai. Tapi yang inti dari hari raya itu adalah yaitu tadi laisal aid liman labisal jadid ya. Bukanlah pada bajunya yang baru, melainkan liman ta'atuhu tazid, adalah milik orang-orang yang ketaatannya kepada Allah itu semakin bertambah. Nah, itu yang esensinya yang penting ya. Demikian Ustadz Aziz Kainanto ya. Jadi kita harus tetap bergembira ya di hari raya ini. Saling berkunjung, silaturahmi ya. Bagus sekali ada acara halal bihalal, kumpul-kumpul, reuni dan lain sebagainya. Wah, ini kan tujuannya itu kan saling bertemu ya. Jadi tidak hanya di WhatsApp saja, tidak hanya di Facebook saja, melainkan bertemu secara fisik ya. Saling bertatapan, saling menyentuh, bersalaman itu berbeda ya dan sangat penting sekali. Ada orang sedang sakit kemudian kita pegang tangannya, oh itu memberikan kekuatan dan harapan hidup yang luar biasa. Jadi betapa pentingnya pertemuan-pertemuan itu sebagaimana yang terwujud di hari raya. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu-ibu. Ya, kita menjelang berbuka puasa nih, menjelang maghrib, maka tidak perlu lama-lama. Kita sudah mengkaji selama 42 menit. Semoga dalam waktu yang singkat ini kita mendapatkan banyak hal tentang riwayat Rasulullah SAW dalam menghadapi hari raya Idul Fitri. Mari kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya ghafiru dhunubi wal khati'at. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya Allah. Allahumma masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang bertakwa, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang soleh. Ya Allah, masukkan kami dalam golongan hamba-Mu yang selalu bersabar dan juga selalu bersyukur. Jadikan keluarga kami selalu sehat dan selalu membahagiakan hati kami dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Dan juga semoga ya Allah, tolonglah umat Islam yang ada di Palestina agar mereka dapat merayakan hari raya sebagaimana kami besok hari merayakannya ya Allah. Juga saudara-saudara kami yang berada di Rohingya yang sekarang sedang terkatung-katung di tengah lautan karena mereka terusir dari tanah, dari kampung halamannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari Ustadz Adi Hamid dan Pak Aziz Kainanto. Baik, alhamdulillah atas kelancaran kajian sore ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Demikian, jazakumullah khairan kasiron atas kehadiran hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim
kajian Sirah Nabawiyah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum untuk seluruh hadirin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Ya, terima kasih kepada Bu Budi Lestari Maturun, Budi Yang Hayatun, Mbak Dina, Pak Ustadz Aziz, Ustadz Adi Hamid, Mbak Ajria, Bu Sri Rahayu dari Palembang. Oh, terima kasih. Wah, enak sekali ini buka puasa dengan pempek nih, Bu Sri. Ya. Bu Rahayu, kemudian Putri Supriyatin, Pak Pranowo, Ibu Dewi Hisham. Oh, terima kasih. Ini Ketua PDA Kota Tegal, serta Mbak Nadia. Ya. Taqabbalallah minna wa minkum, ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin. Ya.